Dan setelah 4 kali kemoterapi dan 25 kali radiasi, terus nunggu dulu, habis itu baru PET scan lagi. Alhamdulillah, minggu lalu akhirnya kita dapat hasilnya dan alhamdulillah Randi dinyatakan dokter udah bebas dari kanker. Tentunya ini sesuatu yang aku sama Randi sangat-sangat syukuri gitu kan, perjuangan kita semua kayak keresahan, kegalauan kita dan kesedihan kita, alhamdulillah akhirnya udah udah ya perjuangannya untuk saat ini udah selesai gitu sampai di sini dan resultnya pun sesuai dengan ekspektasi kita. Memang yang namanya cancer itu walaupun tipe kanker Randi lymphoma Hodgkin ini dibilang sama dokter ataupun di dunia medis ini adalah salah satu curable cancer ataupun kanker yang memang bisa disembuhkan gitu kan, tapi ini tidak menutup kemungkinan pastinya bahwa masih ada chance gitu bisa balik lagi. Makanya sekarang yang kita lakukan adalah jaga pola makan, jaga lifestyle, kansernya itu nggak balik lagi gitu. Tapi alhamdulillah udah bersih, udah beres. Pastinya kalau nazar sih ada, tapi kan ya nggak ngapain juga aku omongin gitu kan, nggak usah diumbar lah gitu. Doa dan juga usaha pastinya udah kita maksimalkan gitu semampunya kita. Dan ketika kita udah tahu hasilnya dan hasilnya itu sesuai ekspektasi ya pastinya sangat bersyukur gitu. Terus Randi pun juga lega banget gitu kan karena ya dari awal sih dokternya memberikan semangat dan juga memberikan apa ya kesan dan harapan juga gitu bahwa tentu ini kamu masih muda, kamu terdeteksinya cukup dini gitu kan, stadium 2. Kemudian ini alhamdulillah ya tipe cancer yang curable yang bisa disembuhkan gitu, lymphoma Hodgkin ini walaupun ini tipe kanker yang cukup langka tapi ya alhamdulillah banyak gitu 85% itu orang sembuh dari kanker ini. Jadi dengan harapan gitu terus semangat kita melakukan yang terbaik gitu kan dalam treatment, dalam usaha kita untuk Randi supaya sembuh dan alhamdulillah hasilnya tuh sesuai ekspektasi. Jadi Randi lega banget sebelum keluar hasilnya karena kan kita dari pas selesai radiasi itu masih harus nunggu 1,5 bulan sampai akhirnya kita diperbolehkan untuk PET scan. PET scan tuh kayak kayak CT scan gitu, kayak nge-scan tubuh dan ngelihat apakah ada sel kanker aktif gitu kan. Itu nunggu dulu tuh 1,5 bulan dari treatment terakhir gitu kan. Nah di situ tuh justru deg-degannya gitu kan. Kita kayak gimana nih ya kalau ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi. Kalau misalkan ternyata memang kankernya itu tuh nggak merespon dengan baik gitu. Maksudnya kemo dan radiasi ini tuh tidak direspon dengan baik. Akhirnya masih ada yang nyisa atau apa. Karena kalau misalkan ternyata belum bersih gitu, Randi harus lanjutkan treatmentnya dan kemungkinan dilanjutkan dengan dosis yang lebih tinggi, dengan treatment yang lebih agresif dan mungkin efeknya pun juga lebih parah daripada yang sekarang. Kalau yang sekarang kan alhamdulillah efek sampingnya Randi nggak terlalu banyak, nggak terlalu berat lah, masya Allah, benar-benar kayak dapet efek samping tuh yang ringan banget gitu. Nah sementara kalau misalkan memang kemarin itu hasilnya nggak sesuai ekspektasi ya dia harus lanjut ke treatment yang lebih tinggi lagi gitu levelnya, dan itu sempat terbesit juga gitu di pikiran kita berdua kan, aduh gimana nih kalau misalkan hasilnya nggak sesuai ekspektasi terus harus lanjut treatment gitu kan. Randi sampai kayak aduh kayaknya aku nggak kepengen lagi deh kalau kemo, udah kita tunggu dulu atau kita apa kayak jalur alternatif aja atau apa. Aku nggak pengen ngulang semuanya lagi gitu. Cuman di balik itu semua ya kita tetap berpikiran positif, kita tetap tetap berharap yang terbaik gitu, outcome-nya terbaik, tetap berdoa. Dan alhamdulillah ternyata hasilnya tuh sesuai ekspektasi. Jadi benar-benar kita masya Allah benar-benar bahagia banget gitu kan, kayak lega banget. Randi tuh benar-benar lega banget dan happy banget waktu dokter bilang kayak alhamdulillah Ran hasil kamu bagus nih, itu benar-benar kayak lega banget. Randi sih sekarang karena semua treatment untuk pengobatan kansernya itu udah selesai ya, jadi dia udah surgery udah, kemoterapi udah, radiasi udah, itu udah selesai dan hasilnya memang sekarang udah bersih dari kanker, udah tidak ditemukan sel kanker aktif lagi. Jadi sekarang nggak ada treatment khusus yang mesti terus dijalani gitu.
Yang jelas harus dijaga kesehatannya aja. Terutama kemarin itu salah satu efek kemo dan radiasinya adalah imunnya Randi turun banget. Leukosit Randi tuh benar-benar dipres banget di hampir di bawah batas normal gitu, benar-benar di bawah banget. Terus limfositnya juga rendah banget dan itu benar-benar membuat Randi rentan untuk terkena infeksi. Nggak cuman infeksi COVID doang, tapi berbagai macam infeksi. Makanya yang kita jaga itu sih gimana caranya untuk naikin imunitasnya Randi, terus juga untuk naikin leukositnya, naikin limfositnya juga. Terus kita juga perhatikan kesehatan dan juga berat badan Randi juga gitu, karena salah satu, kalau kata dokter sih salah satu resiko ataupun pemicu sel kanker itu bisa balik lagi itu kalau ada perlemakan di hati. Artinya kalau misalkan dia overweight, ada resiko yang lebih tinggi gitu, dia bisa balik lagi gitu kansernya. Jadi itu juga harus dijaga dengan pola makan yang baik, dengan berolahraga, sama kurangin makan makanan yang highly processed gitu, makanan yang tinggi proses kayak fast food, terus makanan-makanan yang banyak mengandung kimia kayak mengandung pengawet, mengandung penguat rasa, terus pewarna gitu-gitu, pokoknya yang highly processed food lah gitu, itu harus dikurangin. Tapi kalau untuk kayak daging-daging gitu, dia boleh makan daging. Dibatasin 1 minggu 1 kilo daging bolehnya. Selain itu kalau untuk ikan itu bebas. Terus putih telur tuh dia disuruh gitu. Karena kan dia ya itu tadi imunnya kan rendah banget, limfosit dan juga leukosit itu rendah, harus diboost dengan imunomodulator kayak jamur-jamuran, terus probiotik sama protein hewan gitu. Iya, salah satu dampaknya ya akhirnya kita nggak bisa kemana-mana karena aku punya 2 orang yang rentan, bahkan 3 gitu ya. Mama aku juga termasuk yang rentan karena punya diabetes, hipertensi. Abis itu ada Randi dengan kondisinya gitu ya, seorang cancer survivor yang baru aja gitu melewati tahap treatment, belum bisa vaksin kalau Randi karena belum boleh gitu sama dokter. Limfosit dan leukositnya itu tidak memungkinkan untuk Randi bisa vaksin. Kemudian ada juga Arasha, anak aku yang termasuk rentan juga dan belum bisa vaksin juga. Baru aku yang udah vaksin, mama aku juga udah vaksin. Ya cara menjaganya yang pertama ya meminimalisir keluar rumah. Kalau bukan urusan yang penting banget tuh, kalau bisa dikerjakan dari rumah kayak sekarang gitu kan, interview ya dilakukannya juga secara daring gitu. Terus kerjaan-kerjaan aku juga aku minta di switch kalau bisa dilakukan secara online gitu. Jadi banyak talk show yang akhirnya aku dari rumah. Terus selain itu kayak misalkan syuting atau apa aku tuh jarang banget ambil gitu. Kalaupun ada kayak photoshoot atau syuting gitu, bener-bener maunya outdoor, krunya dibatasin, semuanya juga pada pakai masker, swab test dulu gitu untuk make sure yaitu nggak terpapar gitu sama COVID. Selain itu pastinya kalau untuk Randi ataupun aku sesuai anjuran dokter aja sih, kayak konsumsi vitamin C, vitamin D, zinc, terus berjemur, terus berolahraga gitu, dan stay happy. Salah satu cara naikin imun kan itu juga ya, yang penting jangan stres. Dokter Rani juga bilang yang harus dihindari ya selain tadi jaga makanan, lifestyle gitu ya, tetap fit, berat badan juga tetap ideal. Selain itu hindari stres gitu. Jadi jangan sampai terlalu stres karena itu juga berpengaruh sama imun kita, sama tubuh kita. Oke. Buat yang mungkin baru join juga ya. Oke, jadi seperti yang mungkin teman-teman ketahui ataupun yang udah aku sampaikan juga melalui media dan juga melalui YouTube aku, Randi itu kan sejak Januari kemarin kita found out atau Randi itu divonis mengidap kanker getah bening atau lymphoma Hodgkin stadium 2. Kemudian kita udah melakukan treatment nih dari Februari kemarin, udah bahkan dari Januari gitu ya, udah surgery, kita udah operasi pengangkatan tumornya, kemudian udah dilakukan kemoterapi sebanyak 4 kali, udah melakukan radioterapi atau radiasi sebanyak
25 kali dan setelah rangkaian treatment itu dilakukan 1,5 bulan kemudian harus nunggu dulu, dan akhirnya baru-baru ini sekitar di pertengahan Juli kemarin akhirnya Randi dipersilahkan untuk melakukan PET scan atau scan tubuh dia untuk ngelihat apakah masih ada sel kanker aktif. Dan alhamdulillahirobbilalamin, setelah hasilnya keluar ternyata Randi dinyatakan udah bebas dari kanker, udah bersih gitu ya, udah bebas dari sel kanker aktif. Alhamdulillah itu merupakan berita yang sangat-sangat melegakan dan sangat-sangat membuat kita sangat bersyukur gitu ya, membuat kita benar-benar happy banget ketika dokter udah kasih tau Randi gitu kayak, "Ran, hasil kamu bagus nih, alhamdulillah ya udah bersih, udah sekarang tinggal jaga aja, udah nggak mesti ada treatment apa-apa lagi." Memang tentunya yang namanya cancer itu ada chance ya untuk sel kankernya itu aktif lagi, ganas lagi atau balik lagi gitu. Tapi untuk saat ini alhamdulillah Randi udah dinyatakan sembuh, dan kalau memang kondisi ini bisa terus dipertahankan seenggaknya 2 tahun gitu, Randi dinyatakan udah full remission atau udah remisi gitu dari kanker, udah benar-benar sembuh lah itu dari kanker, dan itu sih harapannya. Jadi untuk saat ini kita sangat-sangat bersyukur dengan hasilnya, dengan perjuangan Randi, dengan doa dan juga ketulusan doa dari banyak orang gitu ya, nggak cuma dari kita pribadi, dari keluarga aja, tapi banyak banget Masya Allah yang doain, dan tentunya kehendak Allah gitu ya, mukjizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya alhamdulillah untuk saat ini kita bisa menikmati nikmat sehat dan kesembuhan dari Randi. Oke, ini juga tadi sebenarnya udah aku jawab ya, tapi aku ulang aja nggak apa-apa. Jadi salah satu efek dari kemo dan juga radiasi untuk kansernya Randi ini adalah limfosit dan juga leukositnya tuh turun. Artinya imunnya Randi itu tuh turun banget, jauh banget, benar-benar di ambang batas. Ini udah 1,5 bulan ya dari treatment terakhir, itu pun masih di ambang batas bawah gitu, belum balik lagi ke normal, jadi masih imunnya tuh di bawah rata-rata. Jadi sekarang yang dilakukan sih usaha terdekat kita, ikhtiar terdekat kita adalah gimana caranya bisa secara berangsur-angsur mengembalikan imunitasnya Randi, meningkatkan leukosit dan juga limfositnya, dan itu dilakukan dengan mengkonsumsi kayak imunomodulator yang alami gitu, makan jamur, makan yogurt ataupun prebiotik, terus apalagi ya, harus konsumsi protein hewani gitu. Kadang kan orang juga ini ya bilang kalau cancer itu nggak boleh daging-dagingan sama sekali, tapi ya namanya cancer kan banyak jenisnya dan tiap orang pastinya melewati treatment yang berbeda-beda, kebutuhan nutrisinya juga beda-beda. Kalau untuk Randi karena goalnya adalah untuk meningkatkan imunitas dan juga leukosit dan juga limfositnya, maka dokter nganjurin justru dia harus konsumsi protein hewani, walaupun dibatasin juga, kayak daging itu cuma boleh 1 kilo per minggu. Terus kalau ikan itu masih diperbolehkan, ikan-ikan laut ya. Terus putih telur juga dianjurkan. Makanan-makanan yang mengandung karsinogen gitu kan, kita mungkin bisa search ya kira-kira apa sih yang mengandung karsinogen. Terus kayak makanan-makanan yang highly processed food, junk food gitu tuh tidak dianjurkan sama sekali gitu ya. Kalau bisa dihindari makanan-makanan yang mengandung banyak pengawet, yang mengandung banyak tambahan-tambahan kimia lah gitu, kayak penguat rasa, pewarna, apa segala macam. Kalau bisa udahlah nggak usah dikonsumsi lagi gitu kan. Terus yang harus dijaga juga apa tadi? Yang harus dijaga berat badan Randi juga gitu. Jadi Randi harus terus lakukan pola hidup yang sehat, harus olahraga supaya berat badannya tetap ideal. Walaupun maksudnya dia kan makan daging, makan apa, tapi berat badannya tetap harus ideal gitu. Karena kalau kata dokter sih kalau ada perlemakan hati atau kalau ya bisa dibilang kalau obesitas gitu ya, itu tuh meningkatkan resiko kankernya bisa balik lagi gitu. Jadi itu juga harus dijaga. Selain itu stres juga harus dijaga karena berpengaruh gitu ketika stres sama imunitas kita, dan ternyata tubuh kita juga bisa terpengaruh gitu kalau stres.
bisa jadi yaitu memicu sel kankernya untuk aktif kembali gitu. Yang mau aku sampaikan sih pastinya cari buat mungkin yang baru divonis ataupun buat para caregivers, para pendamping yang sedang berjuang melawan kanker ataupun penyakit kronis, yang terpenting adalah cari informasi sebanyak-banyaknya gitu ya dari sumber-sumber yang valid soal penyakit yang diderita ini gitu. Mungkin kalau bisa jangan cuma tanya ke satu dokter, tapi mungkin bisa tanya ke beberapa dokter, atau kalau mungkin nggak punya akses langsung untuk cari informasi melalui dokter, mungkin bisa ikut komunitas-komunitas gitu kan, komunitas survivor, komunitas penyintas, komunitas mereka yang juga sedang berjuang melawan penyakit yang sama, supaya banyak informasi yang bisa kalian dapatkan gitu mengenai penyakit yang sedang diidap ini, dan bisa mendapatkan penanganan yang tepat. Tentunya aku cuma mau memberikan semangat gitu ya, jangan putus harapan, jangan putus asa, karena Allah itu Maha Penyembuh. Masih banyak gitu ya, maksudnya yang patut kita syukuri gitu, dari semua kejadian yang ada di kehidupan ini pasti ada gitu hal-hal yang bisa kita syukuri dan kita ambil hikmahnya gitu. Intinya sih jangan putus asa, jangan putus harapan, berusaha semaksimal mungkin, ikhtiar semaksimal mungkin, banyak-banyak bersedekah, banyak-banyak melakukan kebaikan. Kalau memang udah di jalannya rezeki kamu untuk sembuh, insya Allah sembuh gitu. Nggak bakalan rezeki itu tertukar. Nasib kita masing-masing diberikan cobaan seperti penyakit, itu pun bisa jadi bukan cobaan tapi juga berkah gitu, tergantung bagaimana kita mau melihatnya. Yang jelas terus semangat buat teman-teman yang masih berjuang, buat para pendamping yang masih berjuang, semoga apapun itu penyakitnya bisa diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk Randi sendiri sih, dia kan kebetulan work from home, abis itu memang waktu itu ada rencana dia tuh harus offshore lagi, tapi karena masa pandemi ini, terus aku juga berpikir kayaknya susah juga ya kalau misalkan dia harus offshore, terus harus traveling. Ini masih mikirin pandemi doang nih, ini di tahun 2020 lalu ya. Harus karantina apa segala macam, terus aku juga takut kan, aku kan punya baby juga kan, jadi kayak nanti kalaupun dia pulang juga bakalan ribet gitu ya. Ya udahlah, pilih untuk work from home aja gitu. Nah, terus dia juga udah kepikiran untuk resign supaya bisa kerja di rumah aja. Pas banget dia resign, habis itu nggak lama baru gejalanya muncul gitu. Jadi emang keadaannya Randi ini resign dan benar-benar fokus untuk kesembuhan dia gitu. Memang lagi ada plan-plan lain juga. Nanti juga pasti kalau emang udah saatnya aku bakalan kasih tahu gitu ya kabar-kabar selanjutnya gitu mengenai Randi, mengenai life plans kita. Tapi untuk saat ini fokusnya sih ke situ sih, ke penyembuhan dulu. Kembali lagi ya, namanya treatment itu kan juga membutuhkan waktu, membutuhkan tenaga gitu kan. Jadi aku rasa memang udah jalan Allah juga sih ya, Randi kepikiran untuk resign, walaupun alasan untuk resignnya itu lebih kayak biar bisa gampang lah, lebih dekat sama keluarga untuk jaga kesehatan, untuk nggak ribet gitu, daripada harus traveling ataupun harus berpisah sama aku, sama Rasya. Dia memilih untuk kayak ya udah resign dulu, nanti baru cari kerja. Emang nggak lama ya, selang beberapa minggu aja tiba-tiba gejalanya udah mulai muncul, dan baru ketahuan ternyata dia itu ada tumor gitu kan. Dan akhirnya dari situlah kita sampai detik ini sih masih fokus ke kesehatannya Randi gitu. Kedepannya pastinya udah ada plan-plan yang exciting juga. Nanti mungkin kalau udah waktunya udah tepat gitu, dia juga bakalan share apa kira-kira yang mau dia lakukan nextnya gitu. Dan it's gonna be an exciting one. Teman-teman tungguin aja gitu.